Selamat siang, sahabat Satria. Kembali lagi bersama saya, Vera Puspitasari, dan bersama narasumber kita nih hari ini yang cantik. Ada Ibu Yuyun Nurliana dan Kepala Bapas ya, Kepala Bapas kelas 2 Kediri. Gimana Ibu kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, kelihatan juga semeringahnya ya hari ini. Alhamdulillah. Amin amin. Iya, masih cantik loh Ibu. Jadi inspirasi juga nih buat anak-anak muda. Kalau banyak senyum itu jadi lebih kelihatan muda dan cantik ya Bu ya. Ibu gimana nih terkait Bapas, peran Bapas untuk di LPKA sendiri untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Ibu izin. Mungkin dari itu yang melihat kita kan kurang tahu Bapas itu kan, mereka kan lebih berpikirnya itu kan lapas, rutan, cuma itu aja. Banyak yang dari mereka yang belum kenal Bapas. Bapas itu apa sih Ibu? Gitu mungkin ya, izin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Nurliana, Kepala Bapas kelas sendiri. Sedikit memberikan penjelasan ya pertanyaan dengan Mbak siapa? Mbak Vera. Ya. Jadi Bapas dengan lapas dan itu apa bedanya? Jadi kalau misalnya di lapas itu kan di dalam ya pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kalau di lapas itu adalah pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan. Kalau di rutan dan lapas apa bedanya? Kalau di rutan itu kan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap, belum mendapatkan vonis. Yang di lapas sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Nah, yang di Bapas ini tugasnya apa? Jadi Bapas ini adalah tugasnya pertama membuat penelitian kemasyarakatan, yang kedua adalah melaksanakan pembimbingan, yang ketiga melaksanakan pengawasan. Pembimbingan dan pengawasan untuk siapa? Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, untuk para klien dewasa, dan yang keempat adalah mengikuti kegiatan sidang baik di lapas rutan maupun juga internal di lapas sendiri untuk produk Litmas. Gitu. Jadi tugasnya melaksanakan pembimbingan, pengawasan, pendampingan untuk para ABH dimulai dari masih pra-adjudifikasi, adjudifikasi sampai post-adjudifikasi. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu tugasnya Bapas, tentunya kan, oh berarti Bapas ini perannya cukup besar. Iya, Ibu benar. Dari mulai masa pra-adjudifikasi itu sudah mulai masa penyidikan dari kepolisian, kami sudah mengawal para anak yang berhadapan dengan hukum untuk kita dampingi, kita lakukan pendampingan. Kira-kira nih anak ini perlu tidak diberikan rekomendasi yang terbaik, karena memang berdasarkan nomor 11 tahun 2012 anak harus mendapatkan rekomendasi yang baik untuk masa depan mereka. Jadi misalnya kalau anak ini berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatannya harus kembali ke orang tua, ya kita kembalikan ke orang tua. Kita buatkan penelitian kemasyarakatannya, dilihat juga kasusnya kasus apa, perlu nggak dia didiversikan. Nah, kalau memang kasusnya memenuhi untuk didiversikan, maka dia bisa dilaksanakan diversi. Dan ini LPKA adalah sebagai alternatif terakhir manakala anak sudah tidak bisa kita berikan rekomendasi. Jadi peran Bapas besar sekali terhadap keberadaan para warga binaan yang ada di sini, karena sudah kita kawal dari mulai masa adjudifikasi sampai post adjudifikasi. Nah, yang di dalam lapas ini mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak Bapas diputus oleh pengadilan masuk ke lapas, nanti post adjudifikasinya mereka mendapatkan latihan kerja atau mereka diusulkan untuk integrasi. Mereka juga tetap didampingi oleh Bapas. Iya, berarti kalau Bapas itu memang bukan lebih kekhususan untuk anak-anak ya Bu ya, tapi untuk yang dewasa juga. Berarti sangat-sangat penting ya Ibu ya. Berarti semua atas rekomendasi dari Bapas ya kalau seperti itu ya Bu ya. Jadi peran Bapas sangat besar sekali dari bukan saja khusus untuk pendampingan, pembimbingan bahkan pengawasan anak, tapi untuk dewasa pun proses pemasyarakatan Bapas itu sebagai muara akhir.
Jadi dari mulai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lapas rutan, di akhirnya Bapas yang akan mengawal dalam pembimbingan bagi klien pemasyarakatan. Jadi muara akhirnya itu ada di Bapas. Berhasil apa tidaknya pemasyarakatan, salah satu peran yang sangat besar itu ujung tombaknya ada di Bapas ya Ibu ya. Dan ini ada yang menarik lagi nih, ada Ibu juga sebagai wanita yang tangguh juga inspiratif buat kita. Katanya ini dapat itu duta integritas ya Ibu ya. Ini senang banget bisa ketemu ibu-ibu yang inspiratif juga buat kita juga, apalagi kita memang pegawainya banyak yang cewek Ibu ya, masih muda-muda juga butuh pengalaman dan butuh masukan dari memang sosok kayak inspiratif ini tentunya kayak Ibu. Jadi saya senang jadi kalau ketemu ibu bapak tentunya sangat menginspirasi bagi kita. Untuk duta integritas sendiri apa sih Ibu? Ada duta integritas, ada duta prestasi ya Bu ya. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu nih, ya kita butuh ini dari Ibu ini. Jadi begini, di tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Diklat Prestasi. Prestasi itu singkatan dari refleksi, aktualisasi, dan integritas. Pada saat itu Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan KPK yang melatih para kepala satuan kerja yang mengikuti kontestasi di akhir. Jadi kontestasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi itu ada 67 satuan kerja yang masuk nominasi. Dari 67 satuan kerja ada 40 kasatker yang diikutkan untuk dilatih oleh KPK bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan di BPSDM. Pada saat itu setelah mengikuti kegiatan akhirnya meraih duta prestasi. Nah, duta prestasi ini berlakunya seumur hidup, dan dia harus menjadi virus kebaikan dalam arti harus bisa menyebarkan agar tumbuhnya embrio ekosistem integritas bagi Kementerian Hukum dan HAM. Dimulai dari mana? Dimulai dari rencana aksi. Jadi setelah kegiatan itu kita membuat rencana aksi apa saja yang dilakukan, baik internalisasi, sosialisasi maupun diseminasi. Nah, bedanya apa dengan yang duta integritas? Duta integritas ini hanya berlaku 1 tahun. 1 tahun ya Ibu ya, berarti beda. Ya, 1 tahun, dan bagi kepala satuan kerja yang sudah meraih BBK berarti dianggapnya sebagai pelopor perubahan, pelopor perubahan, sebagai role model lah gitu, sehingga berhak menyandang duta integritas tentunya. Tapi kalau itu usulan, jadi usulan dari kantor wilayah mengusulkan melihat ini kasatkernya memadai atau memenuhi, diusulkan yang memberikan ada dari inspektorat. Jadi waktunya 1 tahun, dan itu juga ada tugasnya yaitu melakukan diseminasi tentang apa itu integritas, terus apa saja budaya-budaya anti korupsi, sehingga semuanya harus disosialisasikan agar terus kita menebar kebaikan, menjadi virus kebaikan. Iya, berarti integritas ini bukan hanya sebagai dicap integritas, tapi memang benar-benar harus turut berperan ya Bu ya. Namanya juga duta. Kalau duta kan harus ada yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhir tahun. Dan nanti itu bisa dipilih kembali. Kalau sudah 1 tahun, dianggapnya ini sudah punya peran nih, sudah punya tugas menjalankan dengan baik, dia bisa dipilih kembali, bisa diusulkan. Tapi kalau belum ada perannya, belum terlihat, maka cukup sampai di situ saja. Seperti itu. Gitu. Berarti kalau untuk kita sendiri yang akan meraih BBK ya, ada nggak nih kunci buat kita nih buat bisa dapat juga nih duta integritas kayak ibu-ibu juga nih, gimana Ibu? Saran dan wejangannya? Ya, kuncinya itu semua komitmen. Ya, karena untuk mencapai sebuah komitmen itu adalah bentuk perjuangan. Itu pasti butuh perjuangan, harus kita berjuang melawan semua rasa hawa nafsu dan sebagainya, sehingga kita harus benar-benar kita konsisten, dan kekonsistenan itu harus kita jaga gitu, sehingga dan untuk bisa meraih
WBK itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi teamwork. Jadi dari dulu sampai ke hilir kita semua satu frame, kita sama punya satu tujuan, satu tekad, sukses bersama. Maka Bapas Kediri punya jargonnya Bapas Kediri, satu kata, satu tekad, satu tujuan, sukses bersama. Gitu. Dengan saya memakan yel-yel seperti itu setiap hari, tentunya ini menjadi alam bawah sadar mereka bahwa kita harus sama-sama satu tujuan. Nah, sama juga dengan di LPK ini. Kalau mau meraih WBK mungkin mudah ya. Karena apa? Ya itu hanya predikat. Tapi yang sulit itu adalah menjaga keberlangsungan konsistensinya dari sebuah niatnya. Niatnya apa? Bukan sekedar hanya penghargaan saja yang harus kita terima, tetapi adalah sebuah tekad yang harus kita niatkan bahwa ini harus kita lakukan perubahan gitu. Makanya PBK itu kan hampir sama dengan konsepnya proyek perubahan. Proyek perubahan yang kita lakukan ini apa sih yang harus kita lakukan? Berubahnya tuh di mana? Kalau kita sudah melakukan proyek perubahan, insya Allah semua menyadari dengan komitmen kita konsistensi pasti WBK. Ya, amin Bu. Kita minta doanya dan terus bimbingan juga dari Bapas Kediri juga sudah WBK, sudah duta integritas juga. Dan kita alhamdulillah banget hari ini juga kedatangan Ibu dan rombongan ya tentunya yang pastinya juga dapat menginspirasi kita. Kalau melihat dari tahun ke tahun nih LPKA ini sudah terjadi banyak perubahan ya Ibu ya. Kalau melihat dari awal itu gimana Ibu? Luar biasa, kesan pertama begitu menggoda. Jadi pertama ketika saya masuk, ini kan ada historisnya ya. Iya. Masuk ke kantor ini saya ada historisnya karena suami saya pernah menjabat di sini sebagai kalapas anak pada saat itu ya, sehingga saya lihat begitu banyak perubahan dari mulai depan sampai belakang. Tentunya ini tidak lepas dari peran pimpinan maupun juga respon dari jajarannya ya, karena kalau pimpinan teriak-teriak tapi jajarannya tidak melaksanakan juga tidak akan pernah bisa ya. Jadi harus ada dari bottom up dan top down, itu harus benar-benar sinergis ya. Itu saya lihat luar biasa perubahannya. Mudah-mudahan bukan hanya perubahan fisik ya yang kita lihat, tetapi juga perubahan komitmen. Nah itu yang terpenting. Karena untuk bisa menjaga itu semua harus munculnya dari hati ya. Jadi kita bekerja dari hati sesuai dengan yel-yelnya duta prestasi, jujur, berani, konsisten. Iya berarti jujur, berani, konsisten. Jujur, gini. Berani, jujur, berani, konsisten. Kalau kita sudah bekerja jujur, insya Allah lancar ya. Maksudnya karena kita harus berani ya mengakui saya salah, saya siap memperbaiki dan sebagainya, itu jujur. Kita berani untuk melakukan suatu perubahan. Karena untuk melakukan suatu perubahan kalau kita nggak ada keberanian, kita nggak akan pernah bisa. Dan saya yakin mudah-mudahan kalau ini WBK-nya bisa nembus dari LPKA, insya Allah pasti ada prestasi-prestasi lain yang akan menyusul. Seperti Bapas Kediri kemarin setelah WBK kami meraih Bapas terbaik 2 setingkat nasional. Iya, benar banget. Mudah-mudahan LPKA juga bisa begitu. Jadi setelah WBK terus ada penilaian skala nasional dari kementerian kita, nanti bisa menjadi LPKA terbaik tingkat Indonesia. Kan? Amin. Karena memang komitmennya yang dibangun sudah terlihat gitu. Maka tadi ketika saya melaksanakan diseminasi dan sosialisasi, terlihat sekali semangat itu ada, sehingga semangat, keinginan yang sama-sama berjalan dari hulu ke hilir, insya Allah itu sudah menjadi modal untuk LPKA menjadi terus berkembang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu atas doanya juga, atas apresiasinya juga, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu dan juga teman-teman dari Bapas Kediri, dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum sahabat Satria.